Hello guys, balik lagi to my channel, Fast Movie 13. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur film dan sinopsis dari drama Korea berjudul My Name Part ketiga. Di episode ke-6 ini, terungkap sudah siapa pelaku dan motif apa yang mendasari ayah Yoon Ji-woo dibunuh. Oke guys, langsung saja kita ke video ulasannya. Dikisahkan di episode sebelumnya, bahwa Ji-woo akhirnya menembak mati Gang Jae, sebelum Gang Jae dapat mengungkap nama asli dari Yoon Ji-woo. Choi Mo-jin pun berhasil kabur dari penangkapan polisi Satres Narkoba. Setelah kejadian itu Ji-woo merasa siok berat, hingga bayang-bayang Gang Jae masih mengganggu pikirannya. Disitulah Ji-woo akhirnya mempunyai keyakinan untuk membunuh seseorang. Beruntung Pildo datang dan mencoba untuk menghiburnya. Pildo datang ke rumah Ji-woo dengan membawa minuman dan makanan. Ditemani beberapa botol minuman dan hujan salju yang baru saja turun, Ji-woo dan Pildo saling menceritakan kisah masa lalu mereka masing-masing. Bahkan Ji-woo bercerita tentang Gang Jae yang dulu hampir memperkosanya dengan memberikan narkoba yang membuat Ji-woo tak sadarkan diri. Pildo kemudian bisa memahami, kenapa Ji-woo sampai akhirnya nekat menembak Gang Jae hingga tewas. Sementara itu Choi Mo-jin yang berhasil kabur, memilih turun di suatu tempat yang jauh dari jangkauan polisi. Taeju kemudian memberikan sebuah ponsel dan meninggalkan Mo-jin di tempat tersebut. Lalu Mo-jin berjalan dengan penuh luka di perutnya dan kemudian pingsan di depan sebuah kuil. Penjaga kuil yang melihatnya, lalu menolong dan mengobati lukanya. Keesokan harinya, Yoon Ji-woo mendapatkan kiriman surat dari seseorang yang mengantarkan ke rumahnya. Kemudian Ji-woo mengambil surat tersebut dan membukanya. Ternyata paket tersebut dikirim oleh Gang Jae sebelum dia ditembak mati oleh Ji-woo. Dalam paket tersebut berisikan beberapa foto-foto ayahnya, yang merupakan seorang perwira polisi dengan nama Song Joon-soo. Seketika Ji-woo teringat dengan perkataan Cha Gi-ho, bahwa Song Joon-soo adalah agen kepolisian yang menyamar dan masuk ke organisasi Dongcheon. Akan tetapi dia dibunuh oleh Dongcheon sebelum misinya berhasil. Ji-woo terlihat semakin penasaran dengan nama Song Joon-soo. Tak berapa lama Choi Mo-jin menghubunginya dan memintanya datang ke suatu tempat di mana Choi Mo-jin sedang dirawat. Kemudian Yoon Ji-woo datang ke tempat itu dan bertemu dengan Mo-jin. Di sana Ji-woo langsung menanyakan tentang foto-foto yang dikirimkan Gang Jae. Choi Mo-jin yang tidak bisa mengelak, kemudian menceritakan bahwa ayahnya dulu adalah seorang polisi. Dia dikirim oleh Kapten Cha Gi-ho untuk menjadi mata-mata di organisasi Dongcheon. Tetapi karena kesetiaannya kepada organisasi, ayahnya mengkhianati Cha Gi-ho dan berbalik mendukung Dongcheon. Karena hal tersebut Cha Gi-ho kemudian menghabisinya. Mendengar hal tersebut Ji-woo mulai sedikit ragu dengan penjelasan Choi Mo-jin. Keraguan itu membayangi pikiran Ji-woo, antara penjelasan Mo-jin dan Cha Gi-ho yang berbanding terbalik. Setelah pertemuannya dengan Ji-woo, Choi Mo-jin kemudian memerintahkan Taeju untuk membunuh Kapten Cha Gi-ho. Mo-jin merasa bahwa Ji-woo tidak akan sanggup untuk membunuh Cha Gi-ho. Taeju pun langsung mendatangi rumah Cha Gi-ho dan menusuk perutnya berkali-kali. Meskipun sempat melawan akhirnya Kapten Cha Gi-ho terkapar karena kondisinya sedang mabuk berat. Ketika Taeju hendak meninggalkan tempat itu, datanglah Yoon Ji-woo. Ji-woo mendapati hal aneh terjadi di sana. Ketika akan masuk, secara tak sengaja tangan Ji-woo ditembak. Cha Gi-ho mengira orang yang menusuknya masih di situ, ternyata yang datang adalah Yoon Ji-woo. Ji-woo terkejut melihat kondisi Kapten Cha Gi-ho yang sudah terkapar dengan luka tusukan di perut. Ji-woo yang mempunyai kesempatan untuk membunuh Cha Gi-ho, lantas mengurungkan niatnya karena Cha Gi-ho menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya. Akhirnya Kapten Cha Gi-ho mengetahui bahwa Ji-woo adalah anak kandung dari Song Joon-soo. Dengan memberikan surat wasiat dan beberapa arsip tentang ayahnya, Ji-woo pergi dari tempat itu dengan perasaan yang hancur. Di saat yang bersamaan Jeon Pildo datang,
dia mendapati sang kapten sudah terluka parah dan pelakunya sudah kabur. Pildo pun akhirnya membawa Cha Gi-ho ke rumah sakit. Kembali ke Yoon Ji-woo, akhirnya semua kebenaran tentang kematian ayahnya terungkap. Dengan surat wasiat dan arsip yang diberikan Cha Gi-ho sudah cukup meyakinkan Ji-woo bahwa pelaku pembunuh ayahnya adalah orang yang selama ini dekat bersamanya dan orang yang sudah membuat Ji-woo menjadi monster yang haus akan balas dendamnya. Choi Mo-jin adalah iblis yang kejam. Di sini dijelaskan bahwa Song Joon-soo adalah perwira polisi yang menyamar menjadi Yoon Dong-hun, dan masuk ke organisasi Dongcheon untuk menangkap Choi Mo-jin. Akan tetapi penyamarannya terbongkar, di saat Mo-jin mengetahui bahwa dirinya diawasi dengan sebuah alat pelacak yang diberikan Yoon Dong-hun lewat sebuah korek api. Tak hanya itu, Mo-jin juga berhasil mengetahui bahwa Yoon Dong-hun selalu membuat laporan pergerakannya lewat sebuah mesin ketik yang dia simpan di apartemennya. Karena hal tersebut Mo-jin sendiri yang menghabisinya dengan sebuah pistol milik Yoon Dong-hun yang dia temukan di balik mesin ketik tersebut. Dengan terungkapnya kebenaran itu, Yoon Ji-woo shock berat dan merasa kecewa atas apa yang telah dilakukan Choi Mo-jin terhadap dia dan ayahnya. 복수를 놈을 찾아서 죽여. 동훈이를 죽인 놈은 경찰이야. Dengan menghapus tato organisasi Dongcheon, dari sinilah Yoon Ji-woo melakukan balas dendam yang sebenarnya. Dan episode 6 pun selesai. Silahkan kalian komentar di kolom deskripsi di bawah. Jika suka dengan videonya, jangan lupa bantu dukungannya lewat like dan subscribe-nya. Ditunggu ya, admin bakalan upload episode 7 dan 8 selanjutnya, alias ending dari drama Korea My Name. Salam Fast Movie 13. 이제부터 네 목숨은 조직이 갖는다.